Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau review produk STE sebelum dikirim ya. Jadi ini bookingan buat CPU POM ini ya. Jadi ini ada keterangan kita kasih barcode itu buat no LIK ya, atau no LCD, no IC, no keypad ya. Jadi ini bookingannya seperti ini. Tapi kita akan coba fungsikan ya di sini ya. Kita coba fungsikan secara teori. Ini saya pasang keypad, tapi keypad tidak ikut ya. Saya pasang coba untuk fungsiannya maksudnya ya. Saya pasang IC, saya pasang LCD ya. Oke, terus saya kasih power supply ya. Kita kasih power supply, berfungsi ya, nyala ya. Kita edukasi dulu sedikit ya. Jadi ini apa namanya, keperuntukannya itu ini untuk ini customernya bookingnya untuk sebentar ya. Ini customernya bookingnya untuk pompa DC ya. Jadi ini ada jumper ini jumper yang bisa dipindah ya. Ini keterangannya kalau di sebelah kiri kan AC, kalau di sebelah kanan kan DC ya. Sedangkan customer ini bookingnya untuk DC. Jadi saya pindahkan sekalian, tapi misalkan nanti di sana tidak berfungsi untuk DC ya, bisa dipindah jumper ini dengan menggunakan apa ya, ini dua pin ini harus diangkat terus dijamperkan. Fungsinya apa sih? Fungsinya begini, bila mana jumper ini di DC ya, kita bahas DC dulu. Di sini power pompa kan DC 12 volt atau 24 volt ya, tentunya ampernya yang besar. Syukur mau menggunakan trafo konvensional ya, atau trafo lilitan yang misalkan yang merek bagus ya. Rekomendasi pakailah pakai harga yang di atas. Kalau untuk pompa DC pakailah harga yang di atas 350 atau 400 ribu ya, supaya controller awet bila mana dipergunakan untuk pompa DC ya. Kenapa kok harus menggunakan adaptor yang berkualitas ya? Karena POM ini itu sering trouble karena keburukannya power supply-nya ya. Karena keburukannya power supply atau catu dayanya ya. Pompa DC itu kan ampernya besar, biarpun kecil ampernya besar ya. Jadi kalau power supply-nya sini hampir mungkin 80% menggunakan switching ya, yang 1 juta umat itu ya. Itu si ini nih sering trouble ya. Kenapa? Karena voltase yang diterima dia tidak stabil. Selain tidak stabil ya, sering juga switching itu mengeluarkan voltase ripple atau noise ya. Atau kalau orang awam bilang tuh bocor gitu ya, switchingnya bocor, harusnya mengeluarkan DC itu mengeluarkan AC. Dia akan naik ke sini ke chip ya. Nantinya dia kode-kode yang disetting, kode semua yang disetting itu bisa trouble, bisa error ya, gitu ya pengertiannya ya. Direkomendasikan untuk menggunakan power DC itu yang benar-benar berkualitas supaya controller awet ya. Intinya controller dari siapapun itu kalau power supply-nya apa namanya berkualitas ya, tidak drop ya, itu akan awet-awet aja dari siapapun itu, CPU ya atau controller. Oke, kita edukasi, kita teruskan. Di sini ada switch pompa ya. Jadi ini untuk pompa, katut kiri ini positif, ini negatif ya. Terus ini untuk solenoid kalau difungsikan, tapi saya abaikan dulu ya. Ini switch kalau pompanya DC ya solenoidnya DC, kalau pompanya AC solenoidnya ya AC gitu ya. Kalau difungsikan, tapi jarang sekali difungsikan solenoid ya. Terus ini power pompa. Power pompa ini kalau misalkan ini kan mau digunakan untuk DC, berarti di sini 12 volt, CPU udah ikut nyala. Jadi pengertiannya dua jumper ini dia hanya difungsikan untuk menghubungkan power pompa bila mana DC untuk menyalakan CPU ya, supaya CPU ikut nyala. Tapi kenapa kok harus ada jumper ya? Bila mana ini CPU digunakan untuk pompa AC ya, itu di sini kan berarti ada arus AC gitu ya. Kalau dia masuk ke CPU mati gitu ya, pemahamannya gitu. Tapi kalau untuk pompa AC berarti